Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya seorang Jokowi ya, mereka sudah turun gunung untuk bagaimana cawi-cawi terhadap anaknya begitu. Mereka berbarengan dengan Kaisang ya. Terus kemudian Jokowi mulai memberikan sinyal begitu di situ. Turun gunung untuk memenangkan ini begitu kan. Setelah di Pilkada DKI Jakarta kemarin surveinya anjlok di situ begitu, tidak ada yang minat kepada Kaisang, muncullah di Jawa Tengah. Ini kandang banteng loh begitu kan ya. Inilah kandang banteng dan Partai Gerindra sudah ya mengunci Kaisang di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya sudah mendeklarasikan Ahmad Lutfi ya sebagai pesaing Kaisang. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Dan ini kegiatan Jokowi, Gibran, dan Kaisang bersamaan. Sinyal Jokowi turun gunung di Pilgub Jateng. Nah ya, mulai dibangun citra seorang Gibran ingin memenangkan adiknya di Jakarta. Tapi pada kenyataannya masyarakat moh. Masyarakat enggan di situ begitu kan ya. Inilah pada kenyataannya politik yang ada di Jakarta. Nampaknya di Jawa Tengah akan lebih parah. Saya katakan mengapa lebih parah begitu kan ya. Bagaimana luka PDIP yang selama ini begitu kan ya, di kandang banteng di Pilpres saja kalah telak di situ begitu kan. Artinya tidak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun ada Bambang Pacul dan sebagainya. Di Pilpres mereka tidak kuat, Bos. Kata ini tidak kuat di situ. Nah, ini kan pilkada. Sudah saatnya ya PDIP akan membalas bagaimana Kaisang akan kiok ya di pilkada Jawa Tengah. Ini saya kira kalau PDIP ingin benar-benar mengusung kadernya sendiri, saya kira ini yang terbaik di Pilkada Jateng ya, karena di Jateng itu adalah lumbung atau tempat banteng di situ begitu. Kalau kalah lagi saya kira wah ini bisa saja begitu, bisa saja PDIP luntur di Jawa Tengah begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini Jokowi turun gunung di situ begitu kan ya. Ya karena Gibran tidak kuat, Kaisang tidak kuat ya, muncullah seorang Jokowi ya. Ya apalagi ini bersamaan kabarnya begitu kan ya. Sudah jelas begitu. Artinya politik yang dilakukan oleh seorang Kaisang mereka tidak kuat, harus membutuhkan si ayah ya. Kegiatan Jokowi, Gibran, dan Kaisang bersamaan, sinyal Jokowi turun gunung di Pilgub Jateng ya. Bahkan ada yang mengatakan gak punya malu ini piye. Ini tuman karena rakyat tidak dengan tegas mencegah praktek politik dinasti. Makanya politik dinasti dan terah siapapun begitu kan ya. Ini jangan sampai berkuasa ya siapapun, karena dinasti politik ini sangat berbahaya di situ begitu. Makanya saya mendukung ya kalau PDIP mengusung kadernya sendiri di situ begitu untuk melawan mereka. Saya akan dukung di situ. Kenapa? Ya jangan sampai ya yang namanya terah seorang Jokowi menang begitu di situ. Karena ya kita lihat saja nanti ke depan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya PDIP akan memberikan langkah yang terbaik ya bagaimana kadernya untuk bisa menang di Jawa Tengah. Bahkan banyak SDM rendah di situ ya kabarnya begitu kan ya. Kesenangan dia karena rakyat mudah disogok. Jokowi masih punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya memang di Jawa Tengah sangat tinggi sekali begitu kan. Tapi bukan berarti mereka akan PDIP akan kiok begitu. Makanya PDIP itu harus segera sekarang ini ya memberikan solusi yang terbaik bagi kader-kader mereka untuk bisa ya menyodorkan kadernya untuk menjadi calon gubernur di situ. Saya kira kalau menjadi wakil ya rugi mereka. Karena ini lumbung PDIP begitu kan. Yang namanya lumbung PDIP ya sulit dikalahkan di Jawa Tengah. Orang masih terasa nuansanya adalah nuansa PDIP begitu ya. Apalagi ada Ganjar, ada Bambang Pacul. Masa tidak ada pengaruh efek sama sekali begitu kan? Ya nggak tahu lah wong pemahaman tentang ya cawe-cawe dalam politik saja bertentangan dengan akal sehat. Salah satunya yang viral saat itu adalah ulang kampung. Pulang kampung sama mudik itu beda, padahal sama maknanya. Ini komentar-komentar netizen masih ingat ya dengan pulang kampung apa yang diucapkan Jokowi dulu begitu. Ya inilah politik yang ada. Tapi bagi kami cawi-cawi dari seorang Jokowi itu sangat kuat hari ini begitu kan ya. Mari kita baca. Kegiatan Jokowi ya Gibran dan Kaisang bersamaan ya dengan sinyal Jokowi turun gunung di Pilgub Jateng. Wow. Mari kita baca.
Jelang 1 bulan ya masa pendaftaran beserta Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo beserta 2 putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep hari ini kompak menghadiri acara Monas Relawan Jokowi alap-alap di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, sekarang kok masih memelihara relawan? Relawan itu kan sudah selesai. Relawan itu kalau sudah ada pilkada, ada pilpres, ada pilgub begitu kan, itu baru relawan. Tapi nampaknya ya agak seolah-olah membangun relawan, ya memelihara relawan. Apakah tidak cukup dengan itu? Padahal modal ini modal besar loh begitu kan. Artinya mengurus ini, memelihara ini dan sebagainya. Ini saya kira politik yang ada ya justru dicidrai dengan berbagai hal ya. Padahal ini mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Yang namanya relawan saat realisasi, saat berlangsung pilkada begitu kan. Bahkan dalam kutipan dari Kompas yang diceritakan bahwa seorang Jokowi ya katanya ditemani wakil presiden terpilih sekaligus putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang tiba 15 menit kemudian. Namun Munas yang dihadiri Jokowi Gibran berlangsung tertutup ya. Bahkan dihadiri yang sama tapi waktu yang berbeda. Putra bungsu Presiden Jokowi datang menghadiri Munas relawan alap-alap Jokowi. Bahkan kepada ribuan relawan yang hadir, Ketua Umum PSI juga meminta bantuan memenangkan calon gubernur pilihannya untuk di Jawa Tengah. Artinya mereka sudah ada nuansa mereka sepakat ya untuk menyatukan pendukung Gibran, pendukung Jokowi, pendukung Kaisang. Lantas ya apakah Projo masih tetap di situ? Posisi Projo ini terjepit di situ begitu kan. Kalau Gerindra mengusulkan dengan yang lain, saya kira terjepit di situ begitu. Makanya dengan relawan-relawan yang ada ya dicoba disatukan di situ begitu, bagaimana kekuatan mereka. Saya kira ya tidak ada apa-apanya begitu kan dibandingkan dengan suatu partai itu. Efek luar biasanya di situ adalah partai. Bagaimana partai Gerindra yang juga ya punya kepentingan besar begitu kan. Salah satunya adalah Partai Gerindra ini politiknya adalah tidak mungkin mereka tetap mengusung orang-orang Jokowi begitu kan. Karena ini pertarungan di tahun 2029. Kalau orang-orang Jokowi lalu kemudian dijadikan di situ dan didukung, ya wassalam, Prabowo tidak punya kekuatan apa-apa nanti di tahun 2029. Makanya Prabowo mengunci ya Ahmad Lutfi di situ dideklarasikan untuk maju sebagai calon gubernur dibandingkan dengan Kaisang. Ini dikunci Kaisang begitu, tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Mau didirikan partai apa coba? Ya Nasdem kabarnya ingin mengusung di situ begitu kan. Tapi ya Mungkin satu sisi ya bisa seperti Partai Nasdem kan gampang untuk diajak berkomunikasi begitu. Bahkan ya sebelum menghadiri Monas, Kaisang menghadiri peresmian kantor DPD PSI di Boyolali, Jawa Tengah, sekaligus meminta 2 calon kepala daerah ikut membantu memenangkan calon gubernur pilihannya. Bukan sebuah kebetulan bila rangkaian kegiatan Jokowi dan 2 putranya di Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan Kuda Tuli DPC PDIP Solo atau memang 27 Juli menjadi sinyal dari Jokowi untuk turun gunung jelang pertarungan pilkada di Jawa Tengah yang selama ini ya yang disebut dengan kandang banteng di Jawa Tengah. Wah, kandang banteng itu kita lihat saja kekuatannya sangat masih menjadi kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Makanya saya kira PDIP akan tetap konsisten, mereka akan mengusung kadernya, entah perlawanan nanti Ahmad Lutfi atau dengan siapa. Tapi yang jelas adalah harusnya begitu kan ya. Ini harus partai PDIP menyodorkan kadernya karena ini banteng, kandang banteng di situ. Makanya relawan-relawan ini bukan sebuah kebetulan sebenarnya. Bahkan di acara Kuda Tuli PDIP mereka mengkritik habis-habisan bagaimana seorang Jokowi di situ begitu. bahkan ada salah satu kader PDIP yang mengatakan kalau si tukang kayu ini tidak ya berada di PDIP tidak mungkin mereka menjadi presiden. Nampaknya menyindir Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.